Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tadhakkaru wa tadabbaru qawlahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bay' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih mendapatkan nikmat iman dan Islam,
nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Al-Ikhlas pada hari ini. Selawat dan salam mari kita persembahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat penanggalan kalender Hijriah, hari ini kita sudah masuk bulan Sya'ban, 1 Sya'ban 1446 Hijriah. Artinya ya 1 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sambil menunggu pengumuman resmi dari pemerintah, ya kemungkinan puasa 1 Maret ya. Jadi selama bulan Maret itu kita akan berada di dalam bulan suci Ramadan insyaallah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Semoga kita sampai di bulan suci Ramadan ini. Bulan Sya'ban ini dalam tradisi Arab itu dimakna berpencar ya. Karena dahulu dalam sejarah orang Arab itu kalau bulan Sya'ban mereka itu berpencar-pencar mencari mata air ya. Untuk apa? Supaya dia bisa menampung air untuk persiapan di bulan suci Ramadan. Karena Ramadan itu secara bahasa artinya panas, membakar. Jadi kalau di Arab itu bulan Ramadan itu panas. Jadi mereka mengumpulkan air. Nah kalau kita di Palopo ini sholat tidak kekurangan air untuk saat ini. Bahkan beberapa titik banjir. Nah untuk itu kita bisa makna ini, mari kita mengumpulkan air-air ketakwaan untuk bekal menghadapi bulan suci Ramadan. Ini yang bisa kita ambil pelajaran ya. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan persiapan menuju bulan suci Ramadan. Tinggal beberapa hari lagi. Untuk itu mari kita mengingatkan keluarga kita ya, istri kita, anak-anak kita. Siapa tahu masih ada hutang puasanya, atau kita sendiri mungkin ada hutang puasa sebelumnya kita sakit ya. Kita harus ingat itu ya. Atau ada puasa nasar belum sempat ditunaikan, ya inilah waktunya kita banyak-banyak berpuasa ya. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Dalam suatu riwayat Rasulullah SAW diriwayatkan banyak berpuasa pada bulan Sya'ban ini. Dalam riwayat dari Aisyah dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ketika ditanya, wahai Rasulullah, kenapa banyak berpuasa pada bulan Sya'ban? Rasulullah menjawab bahwa laporan amal kita dalam 1 tahun itu dilaporkan di bulan Sya'ban. Dan saya senang ketika laporan amalku diangkat, saya dalam kondisi berpuasa. Jadi kalau kita mau meneladani Rasulullah SAW, ya kita banyak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kalau bisa itu adalah ibadah sunnah. Ya,
ya, atau puasa Senin Kamis bisa, puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 pada perhitungan kalender Hijriah juga bisa. Kenapa? Supaya masuk bulan Ramadan tidak kaget, sudah ada pemanasan. Ya, sudah ada pemanasan. Kemarin dalam salah satu ceramahnya guru kita Menteri Agama Republik Indonesia juga menyampaikan di bulan Rajab, bulan Syakban, ya, gaskan beribadah. Kalau selama ini mungkin kurang-kurang atau masih bolong-bolong, jangan ada yang ditinggalkan. Bagi kita yang sudah alhamdulillah sholat fardunya tidak pernah ketinggalan, gaskan ibadah-ibadah sunnahnya. Supaya apa? Kalau bulan Ramadan terbiasa. Jangan sampai kita salat tarawih bulan Ramadan 11 rakaat saja sudah mengeluh, karena memang tidak membiasakan ibadah-ibadah sunnah di luar bulan Ramadan. Kalau seseorang itu di luar bulan suci Ramadan sudah terbiasa dengan ibadah-ibadah sunnah, saya yakin dan percaya tidak begitu kerepotan saat di bulan Ramadan. Tetapi kalau di luar bulan Ramadan kita tidak melakukan persiapan-persiapan, ya tentu juga nanti akan susah melakukan pembiasaan pada saat bulan Ramadan. Tentu hasilnya tidak akan seoptimal, tidak seperti orang-orang yang melakukan persiapan, seperti ketika orang berolahraga, ketika orang melakukan pemanasan dengan baik atau melakukan olahraga dengan rutin, itu hasilnya akan baik. Dampak perubahannya lebih signifikan, lebih besar, ketimbang mereka yang olahraga cuma sekali-sekali aja. Seperti itu kira-kira gambarannya, yang mudah tidak paham. Oleh karena itu, mari kita jadikan momentum bulan Sya'ban ini sebagai bulan untuk memperbanyak persiapan. Kita banyak-banyak sholat jamaah di masjid, Kita targetkan memang menjaga sholat 5 waktu di masjid. Kita usahakan. Kemudian kita usahakan juga sholat-sholat sunnah qabliyah dan ba'diyahnya kita laksanakan. Setelah sholat kita dulu sejenak membaca Al-Quran, mungkin beberapa ayat, tapi kita biasakan secara rutin. Maka itu insya Allah akan membawa dampak perubahan sedikit demi sedikit dalam kehidupan kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah yang membawa perubahan dalam kehidupan kita adalah jika ibadah itu dilaksanakan dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyim. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah kepada Allah dengan ikhlas, dengan ikhlas, menaati semata-mata karena Allah. Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Wa yu'tuna zakat, mengeluarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyim, dan itulah agama yang lurus. Jadi ini momentumnya bagus sekali. Bulan lalu kita Rajab, Rajab itu identik dengan Isra Miraj.
kemudian masuk Sya'ban dan menuju Ramadan. Ramadan identik dengan puasa. Jadi seolah-olah ini pesan, jaga ki sholat tak, jaga ki puasa tak, jaga ki zakat tak. Insya Allah semuanya akan baik-baik sepanjang kita menjalankan itu dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kadang kita bertanya, mengapa kita berat dalam menjalankan ibadah? Atau ada juga yang bertanya, kenapa ada orang yang rajin beribadah tetapi masih suka juga menyakiti orang lain misalnya. Untuk itu mari kita merenungkan bahwa agar ibadah kita ini membawa perubahan dalam kehidupan kita, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ibadah itu harus disertai dengan ilmu. Harus disertai dengan ilmu. Makanya tidak apa-apa kita buka HP, apa keutamaan sholat Jumat, apa rukun sholat Jumat, apa keutamaan mengikuti khutbah Jumat, apa amalan-amalan sunat di hari Jumat. Kita buka di HP kita. Kita tingkatkan dulu kita, itu penting. Yang kedua, mari kita tahsinun niat, perbaiki niat kita. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Jadi kita beribadah ini semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ibadah ini butuh kesabaran. Saya sering bercanda ke mahasiswa saya, kenapa ya kalau kita ke warkop itu kita bisa tahan sampai jam 1, jam 2 malam, tetapi di masjid hanya berapa menit kita rasanya begitu seolah lama sekali gitu. Padahal kita di rumahnya Allah, kita di rumahnya Allah, kita di warkop bisa dari jam 7 malam sampai jam 1 malam. Tapi ketika kita di rumah Allah, kenapa serasa ini hatib lama sekali? Bahkan ketika hatib panjang juga ada jemaah yang berdiri teriak-teriak, ada yang bilang amin gitu. Ya, karena ibadah itu membutuhkan as-sabr, kesabaran. Tidak mungkin ibadah itu terwujud tanpa kesabaran. Jadi memang kunci untuk melaksanakan ibadah itu adalah kesabaran. Yang terakhir, ibadah itu membutuhkan keikhlasan. Dan yakinlah bahwa Allah sebaik-baik pemberi balasan. Ketika kita mengharap balasan kepada seseorang, kepada manusia, pasti akan kecewa ujung-ujung. Tetapi kalau Allah yang membalas, Allah tidak pernah memberikan kekecewaan kepada banyak, karena Allah sebaik-baik pemberi balasan. Oleh karena itu mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita senantiasa meningkatkan ilmu kita. Mari kita senantiasa memperbaiki niat kita. Mari kita meningkatkan kesabaran kita. Mari kita senantiasa memupuk keikhlasan kita agar ibadah yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan senantiasa membuat kita berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ولا تتولوا مدبرين. وقال تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما بقدر عظمة صدقك في كل وقت وحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم. اللهم اجعل بلدة إندونيسيا حاسة مدينة قلوب بلدة طيبة ورب غفور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأنتم